Saya harus memberitahukan kepada manusia, dunia akan datang itu bukan misteri loh, ini loh. Salam Pak Erasto, saya adalah salah satu penggemar suara kebenaran. Namun saya menjadi agak kurang pas dengan penjelasan Bapak tentang surga yang begitu detail. Padahal Alkitab tidak menjelaskan sedetail itu. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada hal-hal yang kalau kita tahu tidak menjadi berkat. Dan kalau tidak tahu tidak rugi juga. Jadi saya tidak melihat pentingnya kita tahu surga sedetail itu. Bagi orang percaya cukup tahu bahwa surga adalah suatu tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Mohon maaf jika tidak berkenan dengan pendapat saya. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya penjelasan saya mengenai surga juga tidak detail. Masih banyak hal yang saya kalau ditanya akan menjawab tidak tahu. Ya. Dan kalau kita bicara mengenai surga penuh kemuliaan. Apa sih penuh kemuliaan itu? Apa coba konsep penuh kemuliaan? Abstrak. Sedangkan surga itu tujuan kita. Saya ngomong jujur ya, dari muda saya selalu menentang kalau orang bicara hal yang tidak perlu dibicarakan dalam Alkitab, yang tidak bold karena saya membangun teologi dari sistematika teologi di sekolah teologi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika saya memindahkan hati saya di kerajaan surga, saya menemukan kebenaran-kebenaran ini sesuatu yang sebenarnya berdasar, beralasan. Ya. Jadi bukan Alkitab tidak menjelaskan sedetail itu, Alkitab sebenarnya detail. Hanya orang tidak mengerti dan tidak menemukan. Seperti misalnya bumi ini adalah ciptaan Allah yang sempurna yang dikatakan waine'eh tovmeot, sungguh amat baik. Dan ini akan berulang nanti di dunia yang akan datang. Apa dasarnya? Dasarnya baru ini. Nah, hal-hal yang harus dijelaskan adalah misalnya, manusia harus bekerja lagi dan berbudaya. Itu detail. Karena manusia adalah pekerja pada dasarnya. Man is a worker by nature. Itu Alkitab mengajarkan. Mandat budaya, mandat prokreasi. Sebenarnya kalau dikatakan seperti lebay ya, tidak. Supaya penjelasan saya memiliki landasan yang kokoh, maka harus detail. Tapi untuk hal yang tidak jelas, saya juga tidak berani menjelaskan. Kalau jujur ngomong, sebenarnya belum detail banget, saudaraku. Nah, itu yang terakhir ini penting sekali. Ini mungkin menyangkut pengalaman pribadi, kedewasaan rohani, penghayatan tentang hidup di bumi ini dan di kekekalan. Saya melihat hidup ini tragis. Seperti khotbah saya kemarin, saya duduk di ranjang sambil meratap, menangis. Betapa tragisnya hidup ini. Akhirnya yang saya lakukan adalah, saya harus hidup benar. Saya harus menjadi teladan. Saya harus memberitahukan kepada manusia, dunia akan datang itu bukan misteri loh, ini loh. Supaya kita memiliki pengharapan. Ya. Kemarin ada orang tanya kepada saya dalam satu pertanyaan, ya, dalam kuliah, Pak Eras pernah bicara, Allah tidak menghilangkan kemanusiaan kita. Maksudnya apa ya Pak? Oh ya, kita itu manusia bukan monyet. Monyet itu makan pisang dari dahan ke dahan cukup. Tapi kalau manusia mau ya bersosialisasi dengan sesama, berbudaya, punya nilai-nilai estetika, memiliki nilai-nilai ya seni, budaya, musik, dan ya harus menikmatinya. Dan dunia akan datang itu pasti ada begitu. Bukan hanya nyanyi, tidur, bukan. Dan untuk menjelaskan bahwa surga itu bukan itu keadaannya, maka harus saya jelaskan secara cukup. Tapi detail sekali sebenarnya juga tidak.
Dan inilah yang membuat kita rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ini yang rela membuat kita tidak memuaskan nafsu daging, kuliner seks kita secara salah. Ini yang membuat kita rela menyerahkan rupiah kita yang terakhir untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang membuat kita rela mengalah waktu kita dijahati, karena kita punya pengharapan. Nah, saya tidak kenal nih penanya usianya berapa. Kalau usianya dia di atas 60 tahun, dia baru tahu. Ya mungkin lebih menghayati. Kalau masih usia 30-40 tahun ya masih mau menikmati dunia. Tapi kalau sudah usia 60-65 tahun, rambut rontok, gigi rontok, dikit-dikit sakit, dia harus tahu dia mau kemana perginya. Lalu bagaimana keadaan nanti? Surga penuh kemuliaan Allah. Oh pasti, tapi kita memiliki kemanusiaan. Apakah Allah membiarkan hal itu? Tidak. Maka penjelasan itu membangkitkan pengharapan. Dan Alkitab berkata pengharapan itu menguduskan. Sebenarnya jawaban saya ini pasti belum memuaskan. Tetapi akhirnya saya mengatakan, coba ya, gumuli dulu, tenang, lewati hari. Kalau orang di ujung maut, kaki patah karena ketabrak, dua mata buta, itu baru menyadari. Ia mengharapkan dunia lain yang lebih baik dengan fisik yang sempurna. Ketika ia gagal menikah, suami jahat, main pukul. Udah begitu suami mabok, selingkuh, main judi. Dia punya anak cacat, baru ngerti betapa mirisnya, betapa tragisnya hidup ini. Ia menantikan dunia di mana anaknya menjadi sempurna. Dia menantikan bagaimana menikmati hidup itu. Ada yang terlahir sebagai anak yatim piatu, dititipkan kepada keluarga. Dari kecil seperti pembantu, diseksa. Ya. Dari kecil menghadapi aniaya. Menikah ketemu suami yang jahat. Juga memukuli dia. Dia tidak pernah menikmati hidup. Nah, orang-orang seperti ini perlu pengharapan. Dan saya bicara untuk mereka yang merindukan kerajaan surga di mana ada dunia yang lebih baik. Saudara pernah dengar, ya zaman G30 SPKI, saya mendengar, bapaknya bukan orang yang terlibat politik, bisa ditangkap, masuk penjara, dibuang, ya. Lalu sampai nggak pernah mengenali lagi. Dan banyak lagi kisah-kisah yang tragis. Kalau Anda dan saya tinggal di sekitar Suriah, atau sekarang lagi mau ada perang di daerah Armenia, bagaimana keadaan hidup manusia? Membutuhkan itu. Nah, kita di Indonesia tidak mengalami penderitaan seperti yang mereka alami. Tetapi kita ikut terprihatin melihat penderitaan orang tersebut, saudaraku. Ya, oke. Cukup